Jadi ketika orang bekerja sampai lupa makan, lupa minum, lupa istirahat, adalah hal yang manusiawi. Ketika akhirnya keluarga berkata, memang sudah tidak waras orang ini. Kelihatannya sepele Bapak Ibu. Tetapi apa yang disampaikan tentang Yesus, isinya adalah hoak. Isinya adalah kabar yang tidak benar. Tetapi kalau orang sudah bercerita lebih daripada 2 orang, maka kemungkinan berita itu adalah benar adanya. Latar belakang yang ketiga, ketika Yesus menyembuhkan, memberi makan, mengajar, berkhotbah, membangkitkan orang mati, semua ini pekerjaan yang tidak masuk akal. Kenapa? Bagaimana seorang anak tukang kayu dapat melakukan itu semua? Itu semua mujizat. Tidak ada orang yang bisa melakukan mujizat selain Tuhan, selain nabi, selain rasul yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Sementara Yesus bukan nabi, dia bukan rasul, apalagi Tuhan. Maka orang Farisi membuat satu berita hoak, berita yang tidak benar, dengan memulai satu kata. Semua dikerjakan dengan Beelzebul. Bapak Ibu, lihat kata yang saya bikin warna merah, Beelzebul. Siapa itu Beelzebul? Pada waktu Yesus bersama-sama dengan orang banyak di dalam rumah, maka tanpa diketahui oleh Yesus, musuh-musuhnya memanggil saudara-saudara Yesus dan bahkan ibunya Maria untuk datang ke rumah itu dan mengajaknya pulang. Kalau saya gunakan bahasa yang lain, ini namanya menusuk dari belakang. Menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Inilah yang mereka lakukan. Mereka menyebarkan satu berita, lalu berita itu disampaikan kepada keluarganya, dan keluarganya datang. Matius 12 ayat 47 dan Markus 3 ayat 32 menyebutkan ada orang banyak duduk, ini sudah di bagian akhir daripada perikop itu ya Bapak Ibu, yang akhirnya ingin menjatuhkan Yesus. Lalu mereka berkata kepada Yesus, mereka katakan, Guru atau Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jadi peristiwa ini betul-betul terjadi, tetapi di luar pengetahuan Yesus secara pribadi. Cerita ini jadi menarik. Kenapa? Mari kita lihat berikutnya. Dengan sengaja, orang Farisi dan ahli Taurat membuat hoak untuk menjatuhkan Yesus dan menjebak ibu Yesus dan saudara-saudaranya bersamaan dengan pelayanan Yesus dalam rumah itu. Perhatikan Matius 12 ayat 22 sampai 30 dan Markus 3 ayat 20 sampai 27. Kalimatnya saya simpulkan saja. Yesus dituduh mengusir setan dengan Beelzebul. Mari kita buka supaya lebih jelas. Mari kita buka Matius 12 ayat 22 sampai 30 dan Markus 3 ayat 20 sampai 27. Saya tuntun Bapak Ibu. Waktu saya baca Markus 3 ayat 21, maaf, ayat 22, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, Yesus kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Inilah informasi yang disampaikan oleh orang-orang Farisi. Mereka mencoba membuat satu masalah
dengan menuduh Yesus mengusir setan menggunakan kuasa Beelzebul. Apa itu Beelzebul? Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, New King James Version, Alkitab Contemporary English Version mengatakan bahwa Beelzebul itu adalah kepala roh-roh jahat. Beelzebul adalah the prince of the devils. Menurut Contemporary English Version, Beelzebul adalah the ruler of the demons. Kalau kita simpulkan dengan bahasa yang sederhana, maka Beelzebul adalah pemimpin para setan. Apakah itu Lucifer? Mungkin saja. Tetapi apa yang disampaikan oleh orang-orang Farisi betul-betul membuat Yesus dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Namanya saja hoak, Bapak Ibu. Adakah di antara Anda dan saya yang pernah mendapat berita hoak di mana nama kita dicatut lalu diberitakan yang tidak benar tentang kita? Itu yang saya maksud tidak menguntungkan. Tetapi Yesus tetap tenang. Dia tidak marah-marah. Kenapa? Bapak Ibu baca Markus 3 ayat yang ke-23. Justru Yesus memanggil mereka. Siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, dan Saduki. Lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Bagaimana jeruk makan jeruk kalau saya gunakan bahasa gaul? Bukankah setan dengan setan adalah satu kawanan? Bagaimana setan mengusir setan? Bagaimana penghulu setan, pemimpin setan mengusir setan? Mereka itu satu kelompok. Tidak mungkin satu kelompok akan terpecah belah. Dan ketika Yesus sampaikan ini, Yesus melihat dengan jelas ada yang tidak beres dalam hidup orang banyak. Apa yang Yesus lihat? Tuduhan hoak yang dilemparkan kepada Yesus didasari oleh tidak adanya Roh Kudus dalam hati orang Farisi dan ahli Taurat. Di mana ada gula, di sana ada semut. Di mana ada Yesus, ada orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu mencari-cari kesalahan Yesus dengan tujuan ingin membunuh Yesus. Kenapa? Karena pekerjaan yang Yesus lakukan menghancurkan mata pencaharian orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka punya banyak pengikut, maka ada banyak persembahan yang masuk ke dalam kantong hidup mereka. Dan itu betul-betul uang. Maka semenjak Yesus datang, pengikut-pengikut mereka lari kepada Yesus untuk mendengarkan kabar kebenaran. Itu berarti hilangnya pendapatan dan hilangnya pengikut. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kata Roh Kudus adalah sesuatu yang dilihat oleh Yesus. Maaf, kata sesuatu saya ganti dengan kata pribadi yang seharusnya ada di dalam diri setiap orang, tetapi Roh Kudus tidak ada di dalam hati orang Farisi dan ahli Taurat. Di dalam skema yang saya buat, Bapak Ibu perhatikan dengan baik, Roh Kudus itu disebut juga dengan Roh Allah, disebut juga dengan Roh Yesus, disebut juga dengan Roh Yesus Kristus, Roh kebenaran, Roh Tuhan, penghibur.
Bahasa kerennya, bahasa Yunaninya Parakletos. Seorang penghibur yang diminta oleh Yesus dari Bapa Sorgawi untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk menghibur, untuk memberikan dorongan semangat, untuk semua hal yang bersifat menolong setiap umat manusia yang ada di atas muka bumi. Berbicara tentang Roh Kudus, dengan tegas Yesus berkata, mari kita buka di ayat yang ke-28. Markus 3 ayat yang ke-28 dan 29. Bolehkah seseorang baca Markus 3 ayat 28 dan 29? Markus 3 ayat 28 dan 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Terima kasih. Bila mana seseorang menghujat anak manusia, siapa anak manusia? Yesus Kristus. Masih ada pengampunan